Halo guys, balik lagi di channelnya Budiman TV. Nah, kali ini gue akan ngebahas tentang pengalaman gue yang melakukan perjalanan darat ke Pulau Bali. Nah, ini kali pertamanya gue ngerasain gimana rasanya menikmati perjalanan lewat jalur darat melalui bis Pala Kencana yang poolnya itu berada di Jalan Marta Dinata seberang KP Bali gitu guys, deket KP Bali gitu. Untuk pemesanannya juga kalian bisa lewat Traveloka guys, untuk pulang perginya juga bisa. Nah, gue saranin untuk misalkan perjalanan ini kalian harus benar-benar matang dan direncanakan, karena jangan terburu-buru guys. Karena untuk nungguin bisnya aja juga ini tuh agak delay ya guys dari jadwal yang sudah ditentukan. Nah, ini sudah mulai dalam perjalanan dan kurang lebih ini memakan waktu 2 hari 3 malam guys. Jadi ada 1 kali istirahat untuk makan di tengah malam atau ya di tengah malam kayak gitu. Dan sarapan pagi, kita udah dapat sarapan pagi juga. Ada toilet buat toilet juga ada. Kurang lebih untuk perjalanan darat ini dari Bandung sampai ke Bali itu memakan waktu 2 hari 3 malam apa kurang lebih segituan ya guys ya. Jadi lumayan agak pegal gitu, cuman beruntungnya di samping kursi gue itu emang kosong guys, jadi gue bisa leluasa untuk bergerak-gerak saat tidur ataupun emang lagi pegal gitu guys. Cuman emang AC-nya tuh dingin banget, karena jadi kita nggak akan kegerahan guys, malah kita kedinginan di dalam bus. Untuk perjalanannya juga ini sangat memakan waktu dan tenaga ya guys. Gue tuh kayak orang sakit tuh di dalam bis, karena emang gak enak banget nahan BAB dan kencing. Tapi kalau kencing masih oke lah, masih bisa. Tapi untuk BAB sendiri gue tuh masih nahanan gitu sampai sesampainya di Bali baru gue bisa BAB. Nah, ini masih dalam perjalanan dan gue tuh sering di perjalanan ini tuh ngelihat Google Maps gitu udah sampai mana-mananya. Nah, ini kita udah sampai di Probolinggo, yaitu di PLTU terbesar se-Asia Tenggara, yaitu di PLTU Paiton di Probolinggo. Ini tuh gede banget guys, ini tuh masih dalam perjalanan dan ini tuh masih jauh sekali dan mungkin arah ke Banyuwangi. Nah, gue masih menikmati perjalanan ini dan masih tahu juga sih agak lama untuk sampai di Pulau Balinya juga. Jadi si bis ini itu akan ke dermaga Banyuwangi gitu guys. Nah, dari Banyuwangi itu kita akan melintasi pulau untuk melintasi pulau ke Pulau Bali. Nah, jadi si bisnya itu naik ke kapal feri gitu guys. Nah, ini kali pertamanya gue naik ke kapal feri guys. Jadi baru pertama kali dan selama hidup gue itu gue belum pernah naik kapal perahu gitulah, kalau enggak kapal feri yang gede banget ya. Nah, akhirnya kita sampai juga di pelabuhan ya, namanya Pelabuhan Banyuwangi. Nah, dari sini si bisnya itu akan naik dulu ke kapal feri. Di kapal feri itu juga kita akan bisa menikmati pemandangan sekitar
dan gue sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa orang yang ada di sini. Kebanyakan dari mereka itu dan penumpang di sini tuh kebanyakan emang orang Banyuwangi dan pada berhenti di daerah Banyuwangi ini guys, atau sebelum Banyuwangi itu mereka tuh udah pada berhenti, dan kebanyakan mereka udah terbiasa dengan lamanya perjalanan lewat jalur darat ini guys. Nah, perjalanan ini gue lakukan saat sebelum pandemi corona ya guys. Nah, saat itu juga emang gue tuh ngejar ke tahun barunya pengen di Pulau Bali itu, karena emang udah ada teman di sana udah nungguin. Sekalian refreshing dan menenangkan diri dari masalah-masalah yang mungkin kita lalui. Nah, ini suasana di dalam bis yang mungkin akan masuk ke kapal ferinya ya guys. Ya, biasanya di sini tuh kalau emang kitanya nggak tahu tuh kita tuh mau ngapain, kita harus kemana juga masih bingung. Tapi ya gue ngelihat orang-orang di sekitar aja, kalau misalkan mereka keluar gue ikut keluar, terus kalau mereka masuk gue juga ikut masuk. Ada satu kisah lucu di sini tuh yang gue tuh kebingungan gitu, karena emang di atas kapal feri itu kita ngerasain si kapal ferinya tuh udah nyampe atau belum, dan ternyata tuh nyampenya cuman nyebrang ke Balinya tuh dari Banyuwangi itu gak kerasa banget guys. Jadi gue pikir tuh masih lama gitu, ternyata saat gue di atas kapal feri ini, nah orang-orang tuh pada sepi, ternyata mereka tuh udah naik di bis lagi guys, dan gue tuh ketinggalan seorang tuh di atas dan masih bingung ini orang pada kemana. Ternyata mereka udah ada di bis untuk turun dari kapal feri itu. Nah, ini suasana tuh gue masih nggak sadar kalau orang-orang tuh udah pada turun dan naik ke bis. Nah, gue tuh masih ngambil video dan foto di sini tuh sambil nggak sadar tuh orang-orang pada kemana, kok bisa pada sepi, tadi tuh banyak banget di sini. Dan akhirnya gue tuh ke bawah dan ngelihat si bisnya orang-orang tuh udah masuk semua di bis, dan cuman gue sendiri yang belum naik ke bis dan gue masih bingung bisnya ada di mana. Nah, akhirnya setelah sampai di Bali, gue menuju hotel yang sebelumnya gue udah pesan juga di Traveloka. Untuk hotelnya sendiri tuh kalau misalnya kita mau ke Bali tuh gak susah-susah amat guys buat mencari hotel-hotel yang emang murah banget di sana, banyak yang murah banget. Rate-nya dari 150 ke sana pun juga ada, dan itu udah lumayan nyaman. Cuman emang ada yang ber-AC dan ada juga yang pakai kipas angin. Cuman gue pikir kalau misalnya kalian mau ke Bali itu untuk tempat tinggal itu nggak terlalu penting ya guys, karena kalian nggak akan mungkin diam di kamar atau diam di hotel. Kemungkinan kalian akan pergi, kebanyakan itu di luar, dan mungkin pas masuk ke kamar hotel itu kalian cuman buat numpang tidur aja ya guys. Nah, ini sorry untuk pengambilan gambarnya juga gue kurang bagus karena emang gue pakai potret gitu, nggak landscape, jadi agak acak adut gini guys pas pengambilan foto atau videonya juga. Ini tuh video gue ambil saat baru pindahan ke kamar kedua yang gue pilih di hari berikutnya, di tanggal 30 kayaknya ini. Di pas malamnya tuh mau ke tahun baru guys. Di sini nyaman banget, dan ada satu hal cerita lucu di sini. Saat gue mau ke toilet tuh nggak ada showernya gitu guys. Terus gue nanya sama penjaganya, Pak ini gimana nggak ada showernya? Oh, emang di sini emang nggak ada shower semuanya mas untuk semua kamar, karena emang pemiliknya itu orang Jepang dan kebanyakan orang bule kan yang tinggal di sini. Jadi mereka nggak menggunakan shower tapi pakai tisu guys. Nah, gue nggak biasa kan, jadi gue minta aja ember sama gayung buat nanti BAB. Nah, ini suasana pas gue ketemu bareng teman yang udah ada di sana ya guys, menikmati pantai Double Stick apa kayaknya Double Stick ini deket-deket Double Stick Lapanca gitu guys. Di sini juga untuk makanan dan minuman yang gue keluarin cuma 50 ribuan gitu ya guys. Sebenarnya sih untuk kalian mau ke Bali itu nggak perlu mahal-mahal atau kayak gimana guys, untuk cukup backpackeran juga tuh kalian udah bisa menikmati semua yang di Bali. Yang penting sih menikmati perjalanannya itu sama pulau-pulaunya aja. Kadang untuk makan, ngemil atau segala macam gue nggak terlalu tertarik untuk itu sih guys. Nah, ini suasana di Lapanca Bali dan enak banget sih suasananya.
Nah, ini suasana di tengah malam, suasana Bali gitu ya guys. Jadi enak banget, ngadem, jalan-jalan dan banyak turis-turis gitu. Sebenarnya ini bukan kali pertama gue kesini. Nah, ini kita mau nyobain ke kafe yang ngantrinya tuh ngantri panjang banget, dan ini tuh dipilih kayaknya orang-orang tertentu aja guys yang bisa masuk ke sini, dan akhirnya kita nggak bisa masuk ya guys. Ini udah hari dimana udah mulai mau malam puncak tahun baru gitu ya guys. Nah, ini tuh di perjalanan udah numpuk banyak orang banget yang semuanya tuh pada ngumpul di pulau-pulau gitu. Bukan di pulau-pulau, maksudnya di beach. Jadinya mereka emang pada ngumpulnya di sana melihat pesta kembang api dan acara-acara yang ada di tengah, di dekat pantai gitu ya guys. Ini udah sumpek banget, parkir juga susah. Ini acara-acara yang mungkin ada di dekat pantai itu ya guys. Dari ini Pantai Kuta, ini dari Pantai Kuta kayaknya atau Double Six itu, tapi gue tuh pindah ke Pantai Double Six gitu untuk pas tahun barunya itu, pas acara malam jam 12-nya itu. Nah, beneran guys, yang tadi itu gue dari Pantai Kuta dan sekarang gue tuh pindah bareng temen gue tuh ke Pantai Double Six. Jadi di pinggiran Pantai Double Six gitu. Di sini tuh rame banget, dan gue tuh di depan kafe-kafe yang emang ada acara gitu. Ini acara malam pas mau jam 12-nya gitu guys. Keren banget lah ini pokoknya. Banyak orang banget dan kembang apinya tuh keren banget. Happy New Year 2019, ini tuh tahun kemarin ya guys. Gue di sini cuma bareng beberapa teman dan gak terlalu banyak juga. Jadi kita cuma bawa snack dan duduk di tepian pantai gitu sambil ngeliat kembang api guys. Nah, dari selain itu gue ada undangan dari teman ke acaranya dia yang ada di salah satu cafe gitu. Di sini gue kesana dulu.
gue lagi ada ngobrol-ngobrol bareng teman di sini, di acaranya teman. Jadi gue nggak minum sama sekali ya guys, di sini cuman ngobrol-ngobrol doang. Nah besoknya akhirnya gue pulang dan ini beli oleh-oleh, dan di bandara ya beli oleh-olehnya guys. Ini lagi gue nunggu untuk flight karena emang gue udah nggak bisa naik bis lagi untuk kepulangan ya, karena udah capek banget. Dan akhirnya gue pilih penerbangan yang ke Majalengka. Itu bandara internasional yang baru ya guys di daerah Majalengka gitu. Jadi dari Bali flightnya ke Majalengka. Nah kalian jangan khawatir karena dari Bandara Internasional Majalengka ini juga kalian udah disiapkan bis untuk ke daerah masing-masing tujuan kalian ya guys. Misalkan kemana itu udah ada. Jadi bisnya udah disediain dan kalian dapat tiket gratis. Kalau waktu itu masih gratis ya guys, nggak tahu kalau sekarang. Nah ini bandara yang gede banget dan masih baru. Tuh ini bandara keren banget. Jadi kalian nggak usah takut karena di sini juga emang mereka udah nyediain bisnya gitu guys ke tempat tujuan kalian. Oke segitu dulu guys video dari gue, semoga bermanfaat dan jadi referensi buat kalian. Dan gue saranin mending naik pesawat ya guys. Oke dah.